Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Novianti, nomor induk mahasiswa S109/2019-21022. Prodi saya Teknologi Hasil Perikanan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan soal final mata kuliah Bioteknologi. Dosen pengampu yaitu Ibu Jawiana Sawekani. Soal yang pertama yaitu jelaskan tentang penerapan enzim dalam dunia industri dan contohnya. Jawabannya yaitu enzim merupakan biokatalisator yang berperan penting di dunia industri. Mereka digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan reaksi kimia dalam berbagai proses industri. Beberapa penerapan enzim di dunia industri termasuk industri makanan. Enzim digunakan dalam produksi makanan untuk meningkatkan fermentasi, mengubah tekstur, dan meningkatkan rasa. Contoh penerapannya adalah penggunaan enzim analisis dalam produksi roti untuk memecah pasti menjadi gula sederhana, atau enzim protesea dalam pembuatan keju untuk mencerna protein dalam susu. Industri deterjen. Enzim lipase dan protasea digunakan dalam deterjen untuk menghilangkan noda minyak dan protein pada kain, meningkatkan daya bersih dan efektivitas deterjen. Industri bioetanol. Enzim selule digunakan untuk mengurangi selulase dalam bahan lignoselulosa menjadi gula yang kemudian dapat difermentasi menjadi bioetanol. Industri farmasi. Enzim diaplikasikan dalam produksi obat-obatan seperti insulin dan vaksin. Kemungkinan sintesis molekul kompleks dengan efisiensi tinggi. Industri tekstil. Enzim digunakan untuk memperbaiki sifat fisik dan estetika serat tekstil seperti denim dan katun. Melalui proses yang lebih ramah lingkungan, penerapan enzim ini membawa banyak manfaat, pengurangan limbah, penghemat energi, dan efisiensi proses yang lebih tinggi. Soal nomor 2 yaitu jelaskan tentang penerapan bioteknologi dalam bidang pangan dan contohnya. Jawabannya yaitu dalam bidang pangan, bioteknologi telah memberikan kontribusi besar dalam pengolahan dan produksi pangan. Adapun contoh penerapan bioteknologi dalam bidang pangan yaitu fermentasi. Bioteknologi telah digunakan selama ribuan tahun dalam proses fermentasi untuk menghasilkan makanan seperti roti, bir, yogur, keju, dan tempe. Mikroorganisme seperti ragi atau bakteri digunakan untuk menguraikan gula menjadi alkohol, asam laktat, atau gas, sehingga mengubah bahan baku menjadi produk akhir yang lebih tahan lama dan memiliki rasa lebih unik. Penggunaan enzim. Enzim sebagai biokatalisator digunakan dalam produksi makanan untuk mempercepat reaksi kimia dan meningkatkan efisiensi proses. Contohnya adalah penggunaan enzim papain dalam produksi yang membantu melunakkan daging buah dan mempercepat proses pematangan. Bioteknologi tanaman. Bioteknologi telah memungkinkan pengembangan tanaman transgenik yang memiliki karakteristik yang diinginkan, seperti ketahanan terhadap hama, penyakit, atau kondisi lingkungan tertentu. Tanaman transgenik juga dapat ditingkatkan kandungan nutrisinya atau dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan khusus, seperti padi yang mengandung vitamin A. Pengawetan pangan. Bioteknologi telah menyumbangkan teknologi pengawetan pangan melalui teknik seperti pasteurisasi dan sterilisasi, yang melibatkan pemanasan untuk membunuh mikroorganisme patogen dan merusak enzim yang menyebabkan kerusakan makanan. Identifikasi dan deteksi mikroorganisme pangan. Bioteknologi juga digunakan dalam pengembangan metode identifikasi dan deteksi mikroorganisme patogen dalam makanan, sehingga memungkinkan langkah-langkah pengamanan dan pencegahan penyebaran penyakit yang lebih efektif.
Penerapan bioteknologi dalam bidang pangan terus berkembang, memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan keamanan kualitas dan keberlanjutan produksi pangan. Namun, perlu juga dilakukan evaluasi dan pengawasan ketat untuk memastikan kesehatan dan keberlanjutan dari produk-produk yang dihasilkan. Soal nomor 3 atau yang terakhir yaitu jelaskan tentang etika bioteknologi dan berikan contohnya. Jawabannya yaitu etika bioteknologi merupakan kajian tentang pertimbangan etis atau moral yang terkait dengan penggunaan teknologi biologi atau bioteknologi dalam penelitian, pengembangan, dan penerapan dalam berbagai bidang, termasuk kedokteran, pertanian, lingkungan, dan industri. Tujuan dari etika bioteknologi adalah untuk mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan moral dari penggunaan teknologi ini serta memastikan penggunaannya dilakukan dengan bertanggung jawab dan dalam batas-batas etis yang disesuaikan. Contoh etika bioteknologi yaitu penggunaan organisme genetik. Etika berkaitan dengan penggunaan organisme genetik atau organisme hasil rekayasa genetika. Beberapa pertimbangan etis meliputi kesehatan lingkungan, kesehatan manusia, dan keadilan sosial dalam penggunaan tanaman atau hewan transgenik. Terapi gen. Etika terkait dengan terapi gen, di mana gen manusia dimanipulasi untuk mengatasi penyakit genetik atau gangguan lainnya. Pertimbangan etis termasuk masalah privasi, aksesibilitas, dan potensi konsekuensi yang tidak terduga. Penggunaan embrio dan sel punca. Etika seputar penggunaan embrio manusia dan sel punca termasuk pertimbangan mengenai klorin manusia, penelitian sel punca, dan pemulihan embrio yang tidak diinginkan dari proses reproduksi in vitro. Konservasi biodiversitas. Etika dalam bidang konservasi bioteknologi mencakup penggunaan teknologi untuk menyelamatkan spesies terancam punah, tetapi juga melibatkan pertimbangan etis tentang hak hidup makhluk hidup lain dan pengaruhnya terhadap ekosistem. Aksesibilitas dan keadilan. Etika bioteknologi juga berkaitan dengan aksesibilitas dan keadilan dalam penggunaan teknologi ini. Pertanyaan etis muncul tentang siapa yang mendapatkan manfaat dari teknologi ini, dan apakah teknologi ini dapat digunakan untuk memperkuat kesenjangan sosial atau malah memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Itulah jawaban dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.